Nabi pun, ia pun. Balik lagi bersama saya Vera, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan peruntukan untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir, skripsi maupun tesisnya. Dan pada hari ini saya nggak sendirian, dan hari ini saya akan kencan online ya, kencan bareng Kepala Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati, ngobrolin tentang bagaimana sih kita bisa dapetin tema skripsi. Dan beliau juga merupakan seorang dosen statistik dan metodologi penelitian yang lulus dari program Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan peminatan biostatistik. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Nurhalina Sari, Magister Kesehatan Masyarakat. Ini dia adalah Ibu Nurhalina Sari. Oke, Bu Nurhalina, ini banyak banget nih mahasiswa tingkat akhir kita. Ini juga diperuntukkan ya untuk seluruh mahasiswa tingkat akhir, tidak hanya untuk program studi kita pastinya ya, tapi untuk seluruh Indonesia juga, karena beliau juga merupakan salah seorang dosen biostatistik atau metodologi penelitian. Bu Nurhalina, ini kan lagi masa pada ngerjain skripsi nih atau tesis. Mereka nih kadang suka kebingungan gitu ya. Gimana sih Mbak Bu Nurhalina cara supaya mereka ini nggak bingung untuk cari ide atau tema penelitian gitu? Pertama, kalau mau mencari ide penelitian nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Kalau misalnya kalian ngeliat ada suatu masalah di lingkungan kalian dan menurut kalian ini perlu untuk diberikan solusi, kenapa enggak angkat masalah dari hal yang ada di sekitar kalian sendiri? Tapi itu sesuaikan dengan konteks kalian ngambil jurusan apa, ya kan? Karena nggak mungkin misalnya anak Kesmas mau ngambil jurusan tentang ekonomi, ya boleh aja, tapi ekonominya berhubungan dengan Kesmas. Terus kalau misalnya mentok ternyata nggak bisa menemukan ide dari sekeliling kita, gimana caranya? Ya teman-teman punya laptop atau punya handphone kan? Ya sekarang silahkan ketik gitu ya di Google WHO Indonesia. Okay? Jadi kalau misalnya tarafnya masih skripsi, kita selesaikan bahasa yang ada di Indonesia dulu. Oke. Habis itu kita klik ya WHO Indonesia, ketemu nih. Nah setelah itu kita kunjungi WHO Indonesia. Nah nanti di dalam WHO Indonesia itu kita bisa lihat ada menu namanya Health Topics. Ya berarti kan itu adalah topik-topik kesehatan yang lagi khusus di Indonesia. Nah terus ya udah tinggal diklik, teman-teman bakal bisa dapetin banyak informasi terkait dengan topik-topik kesehatan yang ada di Indonesia, dan itu dimulai berdasarkan abjad. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari banyaknya health topics yang ada di WHO Indonesia itu, kira-kira mana sih yang menarik untuk diteliti. Ini Inggris ya? Ya, sayangnya ini memang masih dalam Inggris gitu ya. Jadi mau nggak mau ya sambil upgrade bahasa Inggrisnya gitu. Tapi minimal kita dapat topiknya dulu deh. Ya, dari sini kita dapat topiknya, misalnya yang abjad A tentang adolescent health, itu kan sebenarnya kalau kita terjemahin kesehatan remaja ya. Oke, ya udah gitu, kalian kalau misalnya kesulitan untuk memahami isi di dalamnya, baru nanti cari gitu kan di Google lagi tentang kesehatan remaja yang lagi ini tuh apa sih gitu kan. Nah lebih baiknya lagi sebenarnya kalau teman-teman itu membaca laporan ya, membaca laporan dari hasil-hasil laporan dari hasil pemerintah, misalnya Profil Indonesia gitu ya. Terus nanti cari nih, kalau udah spesifik pengandungan tentang kesehatan remaja, cari nih laporan Profil Kesehatan Indonesia yang hubungannya dengan remaja. Mana sih di antara masalah remaja yang sampai saat ini tuh masih jadi fokusnya pemerintah? Ya, jadi kita bisa mulai dari situ ya. Bu Nurhalina, kan kalau untuk sekarang tahun ini kita hanya dua peminatan untuk S1-nya gitu ya. Yang pertama adalah administrasi kesehatan dan yang kedua adalah kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, menurut Bu Nurhalina, mungkin Bu Nurhalina juga bisa ngasih ide nih, ngasih saran tema penelitian yang cocok nih buat dua peminatan itu, kira-kira apa aja nih? Testing dan AKP ya? Testing atau AKP? Ya banyak sih sebenarnya. Kalau teman-teman kita kan sekarang lagi COVID, habis pandemi ya. Itu permasalahan tuh banyak. Jadi kalau kita lihat perkembangan dunia, pandemi ini adalah efek dari ketidakseimbangan alam. Ketidakseimbangan alam itu hubungannya sama apa sih? Sama kesehatan lingkungan kan. Kalau teman-teman lihat efek dari pandemi itu,
masker gitu ya, ya. tambah masker, habis itu ya untuk bisa dapetin ini, kemudian memproduksi hand sanitizer dan lain-lain ya. Sekarang kan semua orang sudah lari ke arah ini ya, apa namanya, higienis lah sekarang itu. Nah justru ada efeknya dari kehigienisan itu yang tidak kita ketahui, bahwa buang masker, bahkan untuk buang masker pun ada tata caranya. Ada nggak yang tertarik untuk nyari apa namanya, pengen lihat nih pengetahuan orang terkait dengan buang masker, dia buang maskernya benar atau enggak, atau ketika dia sudah dia tahu nggak sih sebenarnya masker itu minimal dipakai berapa kali, kemudian bahannya seperti apa dan lain-lain. Nah gitu, Simple ya, hal-hal simpel gitu kan kita pengen tahu sebenarnya. Kita ini udah 2 tahun pandemi, orang itu paham nggak sih dengan semua sosialisasi yang selama ini ada. Ya kemudian ya banyak lagi lah ya terkait dengan perilaku makan gitu ya. Sejak pandemi kan orang diam diri di rumah, maunya GoFood ya, makan makanan instan. Nah bisa lihat juga kan efek dari pandemi itu Badan lebar. Oh gitu. Terus lain-lain yang konsumsi makanan. Kalau teman-teman bisa lihat, kira-kira ada yang menarik nggak? Kenapa harga minyak sekarang jadi mahal? Kenapa tuh Bu? Ya, kalau waktu itu saya analisis ya, analisis pribadi kayak gini. Kita udah keluar nih ya, melandai. Orang-orang yang awalnya itu mungkin gitu kan, dia apa namanya nggak ada pekerjaan atau apa namanya dia dipecat atau lain-lain, mulai bangkit lagi nih. Benar. Nah, salah satunya dengan apa? UMKM. Nah, makanan yang paling mudah untuk kita olah dan orang senang itu apa? Gorengan. Gorengan. Yes, benar. Ya, yang sesuatu yang digoreng. Kira-kira ngaruh nggak sih sama itu? Karena kan biasanya dalam hukum ekonomi, kalau permintaan tinggi pasti penawaran juga tinggi. Nah, bisa jadi itu, gitu ya. Kemudian itu bisa dong sosialisasi hidup sehat yang lainnya gitu kan, di saat apa namanya, apalagi kampus Malahayati ada HPU gitu kan, bisa sosialisasi salah satunya itu juga ranah KL kan, dimana kita mengurangi konsumsi minyak ya, apalagi minyak kelapa sawit. Kenapa juga kita harus mengurangi konsumsi minyak kelapa sawit? Kelapa sawit itu adalah ya sumber daya yang dia itu sebenarnya ketika kelapa sawit itu tumbuh ya di suatu tanah, dia itu akan merusak ini apa namanya kondisi tanah itu. Biasanya itu kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya semua tanah itu ditanami dengan sawit ya, karena orang berpikir oh yang lebih cepat terjual itu jadi pengusaha sawit gitu, apakah dia nggak memikirkan efek selanjutnya? Itu tanah nggak bisa digunakan lagi kalau udah dipakai untuk orang sawit. Itu juga terkait sustainability kita kan. Gak mungkin kan kita mau hidup untuk saat ini aja, kita pasti pengen anak-anak kita juga nanti bisa hidup. Maksudnya tuh sampai situ, itu isu kesehatan lingkungan bukan? Iya. Itu banyak sebenarnya yang kita bisa ambil. Ya kalau misalnya itu ya dari pandemi ini, ya sebenarnya untuk dapetin ide itu teman-teman harus sering banyak baca dan keliling-keliling. Keliling itu bukan hangout ya, tapi kalian lihat itu. Misalnya lagi ke masyarakat atau apa sih yang masyarakat yang butuhin, apa sih dari sisi kesehatan masyarakat yang sebenarnya mereka butuhin. Nah, Bu Nuralina, misalkan kan nanti biasanya dosen pembimbing ini kalau kita mau ngambil yang berdasarkan tadi kan fenomena ya gitu ya Bu Nuralina. Nanti biasanya dosen pembimbing akan nanya datanya mana gitu ya, data untuk bisa menjudge bahwa kayak kelapa sawit itu ternyata perlu untuk dilakukan riset dan sebagainya. Nah, gimana cara mahasiswa nih untuk mencari data-data itu, dan biasanya mereka kepentok di situ tuh benar. Itu tadi kata kuncinya apa? Baca. Menurut kalian kira-kira saya bisa ngomong ini saya dapatnya dari mana? Saya dari baca. Dari literatur ya? Iya, baca. Baca itu nggak harus teman-teman serius banget ya. Baca itu mulai dari hal-hal yang hal-hal yang simpel. Hal-hal yang simpel itu dari mana nih? Media sosial itu bisa jadi tempat kita baca. Asal yang media sosial kita follow itu adalah media sosial yang menurut kita itu akan jadi tambahan. Kayak misalnya nih, isu-isu terkait dengan kesehatan itu teman-teman bisa follow SDGs gitu ya. Jadi tahu nih sebenarnya yang lagi update itu apa. Ya, kemudian di podcast ya, kalau misalnya teman-teman sering dengerin Spotify, itu udah ada loh podcast yang khusus ngebahas tentang isu kesehatan masyarakat. Bahkan pelawak pun ya, dia itu ada yang concern di isu-isu kesehatan masyarakat. Kalau kita mau untuk belajar, membaca itu nggak melulu kita harus baca ya. Membaca itu tuh adalah
kalian itu ngelihat kondisi sesuatu atau apapun di sekitar kalian dan kalian pahami, kalian coba renungi, itu disebut dengan membaca. Berarti nggak mesti dari data profil kesehatan, tapi bisa juga kayak data dari jurnal atau artikel-artikel yang terkait gitu ya. Maka itu tadi, kalau terkait dengan data ya teman-teman, itu harus tahu dulu ya, harus baca, memang mau nggak mau harus baca ya, minimal kalau kita nggak ketemu idenya, baca profil Indonesia tadi. Ataupun misalnya di Indonesia ini ada banyak riset, bisa dari risetnya BPS itu punya banyak publikasi, teman-teman bisa lihat dari situ, dan memang intinya harus baca ya. Kemudian WHO ini juga ada laporan tiap tahun, itu bisa jadi tempat baca, itulah sumber data. Habis itu dari mana lagi ya, dari SDKI gitu ya, kemudian data Riskesdas, itu semuanya ada, asal mau nyari ya, mau baca dan mahasiswanya emang niat buat ngerjain ya, utamanya di situ. Nah, ini juga nih yang menjadi desas-desus yang membuat mahasiswa ini sekarang lagi galau. Kan kita nggak boleh atau diusahakan untuk tidak kualitatif gitu ya, Malina. Nah, akhirnya padahal banyak sekali tema-tema mereka ngarahnya ke kualitatif gitu. Ini gimana menurut Bu Nurhalina? Terus juga misalkan ada mahasiswa yang akan meneliti ini, dia lebih ke gambaran aja gitu, tidak ada mengkorelasikan antara dua hubungan, dua variabel dan sebagainya. Itu gimana? Jadi teman-teman juga harus pahami kenapa sih kalau untuk yang S1 S2 itu tidak disarankan untuk kualitatif. Pertama, apakah kalian itu sudah pernah ikut mata kuliah kualitatif dengan sempurna? Ya, pertama. Terus kedua, apakah kalian sudah pernah gitu kan ibaratnya workshop ataupun praktek lapangan, gimana sih cara wawancara ya? Kenapa wawancara yang baik itu tuh bukan kita kasih pertanyaan dijawab selesai, itu bukan wawancara namanya, itu wawancara. Tapi yang disebut dengan wawancara mendalam tuh kita tanya sampai menurut kita ini kita udah nggak pengen lagi ada yang kita ketahui ya. Nah, evaluasi yang kami dapatkan di Prodi S1 itu adalah mahasiswa tidak pada tahap itu. Jadi ketika mereka wawancara itu hanya wawancara berdasarkan kertas. Jadi kalau pertanyaannya udah selesai, sudah. Padahal namanya kualitatif itu hanya pertanyaan pancingan. Jadi bisa aja setelah lagi ngobrol itu banyak hal yang berkembang. Gitu. Biasanya hanya 5 menit. Iya, 5 menit. Itu kan sesuatu hal yang cuma kan kenapa di kualitatif itu orangnya responden itu nggak banyak-banyak, karena bisa jadi satu orang tuh lebih dari sejam. Udah gitu dia mau transkrip itu nggak begitu dia transkrip sejam akan sejam juga. Sejam itu bisa jadi 24 jam transkripnya gitu. Jadi nggak semudah itu, walaupun kelihatannya kayaknya mudah cuma wawancara orang gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya kalian dapat? Nggak perlu. Terus gimana nih kalau yang penelitiannya dia hanya sebatas gambaran karena tidak menghubungkan dua variabel. Nah, menurut pendapat Bu Nurhalina bagaimana? Jadi sebenarnya kalau penelitian seperti itu ya teman-teman, ada kalau masih ingat tuh di mata kuliah dasar epidemiologi itu ada namanya penelitian deskriptif ya. Ada analitik, ada deskriptif ya kan. Nah, di deskriptif itu penelitian seperti apa yang boleh deskriptif itu studi kasus, serial kasus ya. Yang memang mau nggak mau harus deskriptif dulu karena belum bisa dianalisis gitu ya. Dan itu biasanya memang anak-anak dokteran. Tapi juga kita punya ada namanya ekologi, studi ekologi. Studi ekologi itu tuh ngomongin apa? Ngomongin terkait dengan ini buat anak KM juga studi ekologi terkait dengan kondisi alam. Misalnya kita lagi ngomongin tentang DBD, nggak mungkin kan kita mau analisis DBD dengan kelembapan. Kelembapan itu punyanya siapa? Kelembapan itu punyanya semua orang, ya kan? Nggak mungkin kita korelasikan dengan orang yang terkena DBD. Itu nggak make sense, ya kan? Iya, benar. Ya, karena kelembapan itu ada data agregat, artinya data agregat itu data yang semua orang itu pasti sama nilainya, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya data DBD kan satu orang satu, apakah fair kita menghubungkan antara kelembapan dengan DBD? Kan enggak, gitu ya. Jadi ada data-data yang memang dia tidak bisa kita sajikan dalam bentuk analisis, dan nggak melulu penelitian itu harus dianalisis ya. Jadi ada yang dia dengan deskriptif kita bisa menemukan oh ini gitu. Jadi misalnya kalau yang mau deskriptif aja, teman-teman bisa membandingkan beberapa kejadian di waktu lampau, misalnya 5-10 tahun, kita pengen lihat trennya. Jadi intinya sih boleh aja ya, asal dalam konten yang tertentu gitu.
Oke. Mungkin ada closing statementnya nih Bu Nurhalina terhadap teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Apa nih saran dan ini untuk segera menyelesaikan gitu? Ya rajin baca sih, banyak baca, banyak diskusi sama orang ya, jangan menutup diri. Terus buatlah timeline. Maksudnya hidup itu ya, ketika kita dilahirkan kita tuh punya tujuan, punya goals yang ingin dicapai. Termasuk dalam hal kecil ngerjain skripsi itu juga harusnya kalian punya goals. Ini mau ngapain. Supaya apa, setiap harinya kita termotivasi, saya mau menyelesaikan ini dalam hidup saya, ini gitu. Dan carilah teman-teman yang bisa membuat motivasi kalian bagus. Jadi kalau ngerjain skripsi itu jangan berteman dengan orang yang hobinya nongkrong ya. Kenapa? Karena waktunya bakal habis cuma buat ngobrol, Gak hanya waktu ya. Iya, duit habis itu dan melar kan, gak dapat apa-apa ya. Habis itu nanti giliran sudah deadline ujian Baru keder. Habis itu maksa-maksa dosennya, padahal siapa yang salah gitu. Kadang mahasiswa nggak boleh salah gitu padahal kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Nurhalina atas waktunya. Begitu dulu teman-teman. Berikutnya untuk kencan online berikutnya, saya akan mengundang salah satu rekan mahasiswa. Kita akan konsultasi bareng terkait dengan skripsinya. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi bareng, boleh kasih komentar di bawah ya. Siapa namanya nanti kita akan hubungi untuk kencan online berikutnya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.